Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang saya banggakan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu mengenai materi tentang gaya hidup sehat di tengah kesibukan kuliah. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ernalida SPD MUMPI Hadi dan juga Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD selaku dosen pembimbing dari mata kuliah retorika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adelia Saputri. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 25 kelas Indralaya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang gaya hidup sehat di tengah kesibukan kuliah. Sebelum masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu gaya hidup sehat? Sini biar aku kasih tahu ya. Jadi gaya hidup sehat itu merupakan pola hidup yang mendukung keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan juga sosial secara menyeluruh. Di sini dapat kita tangkap dan kita artikan bahwa pola hidup sehat itu harus keseimbangan dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan dapat diimbangi dengan berbagai faktor lainnya seperti dengan diiringi makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik secara rutin dan juga melakukan istirahat atau tidur dengan cukup dan juga teratur. Yang baik, yang selanjutnya yaitu di tengah kesibukan kuliah ini kita khususnya sebagai mahasiswa dan mahasiswi terkadang kita sering sekali mengalami banyak tuntutan tugas, mulai dari tugas akademik, aktivitas organisasi, dan juga tekanan sosial lainnya dari kehidupan masing-masing. Dan yang pastinya dalam situasi seperti ini menjaga gaya pola hidup sehat itu sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Karena apa? Agar kita dapat tetap berenergi, fokus, dan juga dapat mengontrol emosi secara stabil. Dan yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia kampus yang dinamis ini, kesehatan mental itu menjadi faktor utama, tantangan dan juga masalah utama yang dihadapi oleh kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang sedang dihadapi dengan banyak sekali tugas. Nah, yang dimana tekanan ini mulai dari tekanan akademik, persaingan, bahkan ketakutan dan juga kecemasan akan masa depan. Nah, disinilah teman-teman sekalian, gaya hidup sehat ini sangat berperan penting dalam menjaga atau sebagai pelindung alami untuk kesehatan mental kita. Oke, baik, dan yang selanjutnya yaitu tubuh ini adalah tubuh yang sehat, itu menjadi landasan pikiran yang jernih. Menurut atau berdasarkan teori hierarki sendiri kebutuhan Abraham Maslow. Nah, yang dimana kebutuhan dasar seperti makan, tidur itu harus diutamakan dan didahulukan teman-teman sekalian. Karena itu lebih penting sebelum seseorang dapat berkembang dalam hal harga diri atau aktualisasi diri. Nah, yang dimana apabila kita sering begadang atau tidak makan atau mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga meninggalkan aktivitas fisik yang bermanfaat seperti lainnya, itu dapat mengganggu aktivitas kita. Nah, itu juga bisa kurangnya tubuh kita berkontribusi atau kontribusi secara emosional dan juga secara optimal itu akan terlambat teman-teman sekalian. Dan yang selanjutnya yaitu berbagai studi juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau melakukan olahraga yoga itu dapat menghilangkan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan dopamin serta norepinefrin yang membantu memperbaiki suasana hati dan juga meningkatkan daya fokus kita terhadap sesuatu atau aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang selanjutnya, setelah penjelasan mengenai pola gaya hidup sehat, di sini saya juga akan menjelaskan tentang langkah realistis untuk membangun gaya hidup sehat di tengah-tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi dalam menghadapi tugas-tugas kuliah. Nah, yang
tidur dan bangun secara teratur. Pada umumnya, manusia tidur itu membutuhkan waktu 7 sampai dengan 8 jam per hari atau per malamnya. Bukan hanya memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat, tapi dengan adanya tidur juga kita dapat mengumpulkan energi yang optimal untuk kita menjalani aktivitas atau hari-hari selanjutnya. Dan yang kedua yaitu ada pilih makanan yang bergizi. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi tidak seluruhnya memiliki perekonomian yang tinggi. Yang dalam artian ada yang anak rantau, bahkan ada yang memiliki budget yang pas-pasan. Tapi tenang saja teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga masih bisa untuk memilih makanan atau mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya dengan mengonsumsi seperti sayur, tempe, tahu. Nah, yang dimana ini dapat memberikan nutrisi yang baik yang diperlukan untuk tubuh kita untuk persiapan beraktivitas pada hari selanjutnya. Dan yang ketiga, di sini ada luangkan waktu untuk bergerak setiap hari. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bahkan melakukan olahraga ringan, atau menaiki dan menuruni tangga itu sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Yang dimana ini bisa meningkatkan kebugaran tubuh dan dapat memperbaiki suasana hati kita. Dan yang keempat atau yang terakhir di sini ada sediakan waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi kita bisa menyediakan waktu untuk diri kita sendiri, menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri, seperti kita bisa melakukan hal-hal atau kegiatan atau hobi yang bisa bermanfaat bagi diri kita, seperti menulis, membaca, bahkan hal-hal lainnya yang dapat membantu menenangkan pikiran kita. Nah, sampai sudah kita di penghujung presentasi teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan mulai dari apa itu tentang pola hidup sehat dan juga beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang sedang dihadapi dengan tugas kuliah yang cukup menumpuk. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi sesuai dengan materi saya, yaitu tentang gaya pola hidup sehat dalam kesibukan di perkuliahan, yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa gaya pola hidup sehat ini dapat sangat penting dan sangat dibutuhkan terutama kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi teman-teman sekalian, karena ini dapat berpengaruh bagi aktivitas atau kegiatan kita di selanjutnya. Jadi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus bisa mengimbangi gaya pola hidup sehat ini dengan makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan juga istirahat atau tidur secara cukup dan juga teratur. Nah, jadi dengan adanya kita melakukan hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi, tubuh kita itu dapat lebih berenergi dan juga dapat meningkatkan kefokusan untuk kita menjalani aktivitas atau kegiatan sehari-hari selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.